Assalamualaikum anak-anak teacher yang di rumah. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dengan berdoa, mudah-mudahan anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik dan kita masuk ke pelajaran subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Mari kita saksikan atau kita perhatikan video dari teacher-teachernya. Anak-anak bisa lihat bukunya halaman 56. Itu kita belajar tentang hemat energi di sekolah. Apa saja contoh hemat energi di sekolah. Hemat itu artinya tidak boros, berarti kita menggunakan sesuatu dengan porsinya, tidak berlebihan. Penghematan energi adalah mengurangi jumlah penggunaan energi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, energi listrik menyalakan lampu juga termasuk, menyalakan kipas dan menyalakan AC yang ada di sekolah. Jadi ketika kita tidak menggunakannya, alangkah baiknya dimatikan. Langkah sederhana untuk menghemat energi itu, contoh yang ada di sekolah itu yang pertama adalah buka tirai jendela agar masuk cahaya dan ruangan menjadi lebih terang, sehingga kita tidak perlu menggunakan lampu. Kedua adalah buka jendela sehingga pertukaran udara juga lancar dan ruangan juga tidak terlalu banyak menggunakan AC atau kipas angin. Nah, kemudian yang ketiga, tutuplah keran air di kamar mandi jika kita sudah menggunakannya. Misalnya anak-anak ketika berwudu, setelah berwudu atau setelah kamar mandi, maka baiknya kerannya dimatikan. Kemudian gunakanlah komputer sepenuhnya. Jika selesai menggunakan komputer, lebih baik dimatikan. Yang kelima, lepaskan stepper atau stop kontak jika listrik tidak digunakan. Nah, jadi ada 5 langkah untuk menghemat energi di sekolah. Nah, kemudian bisa juga dilihat di halaman 60, yaitu perubahan energi pada benda. Nah, itu sudah kita pelajari di hari-hari kemarinnya, yaitu ketika kita mengamati di rumah ada benda misalnya kipas angin, itu perubahan apa yang terjadi, yaitu dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ketika orang bernyanyi yang kita lihat pada gambarnya, yaitu perubahan dari energi gerak menjadi energi bunyi karena kita suaranya bergerak. Nah, anak-anak bisa lihat contoh-contoh lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Hari ini kita akan belajar matematika, menentukan lama manakah yang menyala lebih lama. Silakan buka buku paket kalian halaman 57. Nah, seperti dalam buku paket kalian, di sini ada soal lampu menyala pukul 17.30 sampai pukul 22. Nah, lampu yang kedua yaitu lampu menyala pukul 18 sampai pukul 22:15. Nah, untuk menentukan lampu manakah yang menyala lebih lama, yang pertama adalah kalian tulis dari lampu yang menyala. Yang lampu menyala pertama ditulis dulu pukul 22 dikurangi 17.30. Nah, seperti dalam pembahasan materi minggu kemarin, kalian sudah melakukan cara bersusun. Nah, caranya sama. Yang pertama adalah kosong dikurang 30 nggak bisa. Jadi kalian harus ngambil 1 jam depannya ya. Caranya berarti kita ambil dari 22, kita ambil 1 jam 21. Karena 1 jam sama dengan 6 menit, kalian cukup menuliskan 60. Kemudian kalian bisa menuliskan pukul 17.30. Nah, seperti ini bisa dilakukan untuk pengurangan ya. 60 kemudian 6 dikurang 3 adalah 3. Kemudian untuk jamnya
21 kurang 17 adalah, kalau cara satuannya kita ambil 1, 11 kurang 7 ada 4, 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi lampu yang pertama menyala selama 4 jam 30 menit. Nah, sekarang yang lampu kedua. Lampu kedua menyala pukul 18 sampai 22:15. Caranya sama, kalian tulis lampu selesai menyala 22 lebih 15 dikurangi 18:00. Nah, caranya kalian tinggal mengurangi, berarti 22,15 dikurangi 18:00. Caranya adalah 5 dikurangi 0 adalah 5, sedangkan 1 dikurangi 0 adalah 1. Kasih titik, tanda titik, kemudian 22 dikurangi 18 ya, atau enggak seperti cara satuan, 1 tinggal 1, maka 12 dikurangi 8 adalah 4, 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi untuk lampu yang kedua, dia menyala selama 4 jam 15 menit. Jadi bisa kita lihat bahwa lampu manakah yang menyala lebih lama, maka jawabannya adalah yang lampu pertama, yaitu 4 jam 30 menit ya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, pada soal yang kedua kita akan membahas tentang lama kejadian atau lama kegiatan berlangsung. Yang kedua yaitu dalam buku paket kalian ada seorang ibu sedang menyalakan mesin cuci pada pukul 6.30. Kemudian ibu mencuci selama 55 menit. Nah, pukul berapa ibu selesai mencuci? Ya, caranya adalah yang pertama kalian tulis pukul 6.30 dijumlahkan 55 menit. Nah, ini ditemukan 5, 3 tambah 5, 8, 6, 0. Maka menjadi pukul 7 lebih 25 menit. Nah, bagaimana caranya kok ini bisa nilai 7 lebih 25 menit? Nah, karena dari 85 itu hasilnya dari 60 dijumlahkan dengan 25, maka ini 1 jam 25 menit ya. Satunya dia dijumlahkan dengan 600, maka dihasilkan 7 lebih 25 menit. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Anak-anak teacher mendapatkan manfaat dari perubahan energi itu merupakan hak dari kita sebagai masyarakat. Nah, dari yang kita ketahui, perubahan energi itu sangat mempunyai manfaat. Nah, kemudian di balik hak kita mendapatkan sebuah energi, kita juga mempunyai sebuah kewajiban. Nah, setiap ada hak pasti ada kewajiban. Nah, apakah hak itu sebenarnya? Hak itu adalah apa yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban apa yang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan. Nah, misalnya nih yang pertama, contoh dari manfaat sebuah perubahan energi yang kita rasakan. Haknya yang pertama, mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Dari kita ketahui, kita hidup dalam sehari-hari wajib rasanya mempunyai air. Karena kenapa? Air itu adalah kebutuhan utama bagi kita. Kemudian kewajibannya adalah menghemat air agar terjadi kelestariannya. Nah, ketika kita menggunakan air, kita harus menghematnya, tidak boleh memakai air dengan secara berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, hak kita adalah memperoleh bahan bakar. Nah, bahan bakar ini kita lihat bahan bakar minyak, mau itu minyak bensin, nah kemudian gas. Nah, itu semuanya kita butuhkan bensin untuk kita mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil. Nah, kalau gas, kita lihat kita untuk memasak kita menggunakan gas. Dan kewajibannya adalah membayar sesuai harga yang sudah kita gunakan tadi. Dan kemudian kita harus menghematnya juga, menghemat penggunaannya agar ketersediaannya juga tercukupi. Nah, yang terakhir, hak kita adalah menggunakan energi listrik. Nah, ketika kita wajib menggunakan energi listrik. Kita ada hak untuk menggunakan energi listrik. Tetapi kita juga mempunyai sebuah kewajiban, yaitu membayarnya. Apabila listriknya sudah kita pakai, lampu menggunakan listrik. Kemudian kita memakai AC pakai listrik. Hidupkan kipas angin pakai listrik. Kemudian kita mencas HP pakai listrik. Nah, bagaimana cara kita? Kewajiban kita adalah membayar sesuai dengan apa yang kita gunakan dan menghemat penggunaannya. Gimana anak-anak penjelasan dari teacher-teachernya? Bisa dipahami? Nah, jika anak-anak belum bisa memahaminya, lihat lagi videonya, baca lagi bukunya, dan jika masih belum bisa memahami, boleh telepon teacher-teachernya. Nah, cukup sekian penjelasan dari teachernya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.